Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul ukuran penyebaran data yang beranggotakan saya sendiri Laksmana Anjani dengan NIM 15200170, dan yang kedua ada Kifaro Azhar dengan NIM 15200234, dan yang ketiga ada Emir Rizky Teguh dengan NIM 15200104. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Teguh. Latar belakang ukuran penyebaran data merupakan salah satu materi statistika yang di dalamnya dibahas tentang sejauh mana data itu menyebar dari nilai rata-rata dalam data. Sebenarnya materi ini cukup mudah untuk kita pahami, namun dalam nilai dari setiap komponen masuk dalam ukuran penyebaran data, seringkali kita belum mampu memahami ataupun kita meniru dalam menentukan nilai-nilai dari komponen-komponen tersebut. Penyebaran data, suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai data dengan nilai pusatnya, atau interval dari nilai rata-rata hitungnya atau MER. Nah, ukuran penyebaran data yang pertama, ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Yang kedua, ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Yang ketiga, ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis apakah itu sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Simpangan rata-rata atau mean deviasi, nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata atau mean. Kelompoknya ada data tunggal berikut rumusnya, yang kedua ada data kelompok berikut juga rumusnya. Keterangannya ekspresi simpangan rata-rata, frekuensi, jumlah data, x titik tengah, x rata-rata. Simpangan baku atau standar deviasi menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok data dari rata-ratanya, digunakan untuk memperlihatkan seberapa besar perbedaan data yang ada dibandingkan dari rata-rata sendiri. Tunggal berikut rumusnya, yang kedua data kelompok berikut juga rumusnya. Dan keterangannya SB simpangan baku, XI data kesatu, X rata hitung, N banyak data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kifaro Azhar. Jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil dinamakan juga antar kuartil atau hamparan. Jangkauan antar kuartil dikatakan dengan huruf H. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Rumusnya H sama dengan Q3 dikurang Q1. Keterangan H sama dengan jangkauan antar kuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, Q1 sama dengan kuartil bawah. Jangkauan persentil. Jangkauan persentil adalah sekumpulan data yang mempunyai persentil ke-10 dan persentil ke-90. Rumusnya JP sama dengan P90 dikurang P10. Keterangan JP sama dengan jangkauan persentil, P90 sama dengan persentil 90, P10 sama dengan persentil 10. Contoh soal, diberikan data tentang usia pasien rawat inap yang terinfeksi virus COVID-19 di ruang isolasi 100 orang. Terakhir, hitunglah simpangan rata-rata, simpangan baku, jangkauan antar kuartil, dan jangkauan persentil dari data di bawah ini. Langkah-langkah pengerjaan. Langkah pertama, urutkan data yang kecil sampai yang besar. Urutan bawah. Diketahui banyak data dan huruf N adalah seseorang. Yang kedua, mencari nilai rata-rata. X bar sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya data sama dengan 5.410 dibagi 100 sama dengan 54,1. Yang ketiga, untuk membuat data berkelompok hitung batch atau jangkauan
terlebih dahulu sama dengan J sama dengan nilai besar dikurang nilai kecil. J sama dengan 88 dikurang 11. J sama dengan 77. Yang keempat, lalu tentukan banyaknya kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 3,3 log 100. K sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali 2 tutup kurung. K sama dengan 1 ditambah 6,6. K sama dengan 7,6. 5 kali interval kelas. I sama dengan J dibagi K. I sama dengan 77 dibagi 76. I sama dengan 10,13. Yang keenam, ubah data tunggal menjadi bentuk data kelompok. Nomor 1 kelas 11 sampai 20. Frekuensinya 4. Nilai tengahnya 15,5. FI dikali XI 62. Mutlak XI dikurang X bar sama dengan 38,6. FI mutlak XI dikurang X bar sama dengan 154,4 dan seterusnya. Yang ketujuh, hitung simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma FI mutlak XI dikurang X bar dibagi sigma FI sama dengan 944 dibagi 100 sama dengan 10,044. Kedelapan, mencari nilai sepangan baku atau standar deviasi. Kelas pertama ada 11 sampai 20, frekuensinya FI 4, nilai tengahnya 15,5, XI dikurang X min 38,6 dan buka kurung XI dikurang X di kuadrat 1489,96. FI buka kurung XI kurang X kuadrat 5959,84 dan seterusnya. Cari nilai sepanjang baku dengan rumus SB sama dengan akar sigma FI buka kurung XI kurang X kuadrat per sigma FI sama dengan akar 17,004 dibagi 100 sama dengan akar 170,04. Hasilnya jadi sama dengan 13,03. Yang ke-10, mencari jangkauan antar watil. Pertama kita cari tentukan Q1 pada frekuensi. Q1 dengan rumus Q1 sama dengan 1 per kali N sama dengan 1 per 4 kali 100 sama dengan 25. 25 berada di kelas 41 sampai 50. Selanjutnya tentukan Q3-nya pada frekuensi. Dengan rumus Q3 sama dengan 3 per 4 dikali N. Q3 sama dengan 3 per 4 kali 100. Q3 sama dengan 75. 75 berada di kelas 61 sampai 70. Jadi jangkauan antar watil sama dengan Q3 dikurang Q1. H sama dengan 75 dikurang 25. H sama dengan 50. Kita mencari jangkauan persentil. Pertama mencari letak P ke 90 sama dengan 90 per 100 dikali 100 sama dengan 90, yaitu data ke 90 pada tabel dan kelas pada persentil ke 90 sama dengan 61 sampai 70 sehingga diperoleh P90 sama dengan 60,5 ditambah buka kurung 90 per 100 dikali 100 kurang 71 per 24 tutup kurung kali 10 sama dengan P90 60 kali 60,5 ditambah 90 dikurang 71 per 24 dikali 10. P90 sama dengan 60,5 ditambah 7,9. Jadi P90 sama dengan 68,4. Selanjutnya mencari letak P ke 10 sama dengan 10 per 100 dikali 100 sama dengan 10, yaitu data ke 10 pada tabel yang kelas pada persentil ke 10 sama dengan berada di kelas 31 sampai 40 sehingga diperoleh P10 sama dengan 30,5 ditambah buka kurung 10 per 100 kali 100 kurang 7 per 4 tutup kurung kali 10. P10 sama dengan 30,5 ditambah 10 kurang 7 per 4 dikali 10. P10 nya jadi sama dengan 30,5 ditambah 7,5, jadi P10 sama dengan 38. Maka nilai jangkauan persentil yang diperoleh adalah
JP sama dengan P90 dikurang P10. JP sama dengan P90 68,4 dikurang 38. Jadi JP sama dengan 30,4. Kesimpulannya, ukuran penyebaran data yang telah dihitung adalah simpulan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil. Simpulan baku adalah jumlah mutlak selisih setiap nilai pengamatan terhadap nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya pengamatan kurtosis, merupakan ukuran untuk menentukan bentuk-bentuk distribusi yang biasanya dibandingkan dengan kurva distribusi normal. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Sarannya, dalam kehidupan sehari-hari, bahwa gunanya aplikasi Microsoft Excel dan juga SPSS dapat memberikan manfaat yang besar bagi suatu organisasi, perusahaan maupun pendidikan, yaitu waktu dapat menjadi lebih efisien ketika melakukan pengolahan data mentah menjadi data berkelompok yang nantinya menjadi informasi bagi organisasi tersebut dalam menentukan keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika sebuah organisasi, perusahaan maupun pendidikan masih menggunakan perhitungan manual dalam pengolahan data statistik, maka waktu yang ada menjadi kurang efisien dan pengerjaan dalam mengolah data menjadi kurang efektif. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama yang kita lakukan, buka dulu Excelnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan data yang belum turut atau data acaknya atau data mentahnya yang didapatkan dari rentang usia pasien COVID-19 yang berada di ruang isolasi 100 orang terakhir. Nah, setelah itu data yang belum turut ini kita urutkan terlebih dahulu. Dan di sini saya urutkan ke bawah 11, 14, 15, 17, 22 dan seterusnya. Dan data yang sudah turut ini kita pindahkan ke bagian sheet 1 ini. Kita urutkan ke bawah 11, 14, 15, 17, 22, 22 dan seterusnya sampai data ke 100. Nah, setelah itu di bagian tools Excel kita pilih tools data, data analisis. Nah, di sini banyak pilihannya. Nah, di sini kita pilih descriptive statistik. Klik OK. Nah, di bagian input ranknya kita blok data pertama, kita blok ke bawah atau data ke 100. Nah, setelah itu di bagian sini kita pilih columns, dan bagian sini kita biarkan kosong. Dan di bagian output optionsnya kita pilih output rank. Output rank ini buat menampilkan data yang kita analisis ini. Misal kita tampilkan di bagian C7. Yang di bagian sini kita dikosongkan saja. Nah, di bagian sini kita pilih summary statistik. Dan 3 ini kita kosongkan saja dan klik OK. Nah, setelah itu kita rapikan dulu tabel. Nah, di sini ada mean, ada standard error, ada median, ada mode, ada standard deviation, ada sample variance, ada kurtosis, ada skewness, ada rank, ada minimum, ada maksimum, ada sum, ada count. Nah, di sini ada standard deviation-nya, ada rank-nya, ada nilai minimumnya, ada nilai maksimumnya, ada sumnya. Sum ini adalah jumlah keseluruhan datanya. Selanjutnya akan dijelaskan pengolahan data menggunakan SPSS oleh saudara Muhammad Rizky Teguh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan data mentah menggunakan SPSS. Pertama yaitu siapkan data terlebih dahulu yang mau diolah. Seperti data mentah yang di sini yaitu data COVID-19. Kemudian urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan cara klik data, terus pilih sort case,
kemudian yang data COVID digeser ke kanan, kemudian pilih yang ascending untuk urutan dari yang terkecil ke terbesar. Kalau di scanning itu dari yang terbesar ke terkecil, karena kita mau urutkan dari yang terkecil ke terbesar, kita pilih yang ascending. Oke. Data sudah terurut. Selanjutnya kita analisis data tersebut dengan cara klik analisis, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi, kemudian data COVID di sini, kemudian kita pilih statistik. Di sini sudah dicentang. Sebelumnya ini kosong karena kita ingin menganalisa. Kita pilih yang kuartil dengan standar deviasi. Kita pilih kuartil karena materi kita tentang ukuran dispersi. Kalau yang persentil ntar ini terpisah karena kuartil dan persentil itu hampir sama. Kemudian continue, klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil outputnya dengan mean 53,25, median 55, mode 51, standard deviation 13,113, variance 171,947, kemudian ada range 77, minimumnya 11, maksimumnya 88, sumnya 5325, kemudian ada persentil 25, 50, 50, 55, 75, 61. Selanjutnya yaitu mencari jangkauan persentil dengan cara analisis, buka deskriptif statistik, frekuensi, ini data COVID lagi, statistik, ini di uncentang, kemudian pilih persentil, kemudian isi 25, 50, 75, kemudian continue, kemudian OK. Nah, di sini ada nilai persentilnya. Nilai persentil dan nilai kuartil itu hampir sama untuk di SPSS dengan nilai 25, 50, 50, 55, 75, 61. Dan dari kelompok kami, bila ada salah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.